Shalom, semoga damai Kristus mengisi hati kita dengan sukacita. Pada kesempatan yang indah ini saya ingin membagikan pekabaran firman Tuhan lewat renungan singkat yang saya beri judul Kabar Baik dari Patmos. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu mendengarkan suara-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau berbicara, memberikan pesan-Mu bagi kami lewat firman-Mu, untuk memberi kami kekuatan dan pengharapan di dalam menjalani kehidupan kami di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Patmos adalah salah satu pulau kecil di Kepulauan Dodekanese. Pulau batu karang dengan luas 16 mil persegi, terletak kira-kira 55 km barat daya tepi Laut Egea, Pantai Karia di Asia Kecil. Pulau ini adalah tempat pembuangan dari pemberontak yang melawan kekuasaan Roma. Dan mereka yang mengajarkan tentang Yesus adalah Tuhan juga akan tergolong pemberontak yang akan dibuang di pulau ini. Ini adalah pulau penderitaan yang menguras keadaan mental dan fisik dari mereka yang berada di tempat itu. Jadi, adakah kabar baik yang kita bisa temukan dari Patmos, pulau penderitaan seperti ini? Adakah kabar baik yang kita bisa temukan dari pulau yang mengerikan itu? Sebelum kita mendengarkan kabar baik dari sana, mari kita terlebih dahulu melihat keadaan yang dialami oleh Rabi Yohanes pada waktu itu. Dan renungan kita di dalam Wahyu pasal 1 dimulai di ayatnya yang ke-9. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-9, mari kita mulai melihat keadaan Yohanes di sana. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Di sini kita melihat kesaksian dari Rabi Yohanes bahwa ia adalah seorang yang dengan tekun menantikan Yesus. Ini menantikan kedatangan Yesus yang kedua, bukan yang pertama, karena Yesus sudah terangkat ke surga. Jadi di ayat ini, Yohanes sedang memberitahu kita bahwa dia adalah seorang Advent yang tekun. Seorang Advent. Seorang yang dengan tekun menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam ketekunannya menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, ia berada dalam kesusahan. Kata kesusahan dalam bahasa Yunani thlipsis, ini bukan hanya menggambarkan kesulitan hidup yang biasa, melainkan mengacu pada apa yang disebut catastrophic pressures, sebuah tekanan bencana yang hebat. Dalam konteks lain, kata ini digunakan untuk menggambarkan seorang pria yang sedang dihancurkan oleh batu besar. Jadi, kesengsaraan inilah yang dialami oleh Yohanes pada waktu itu. Sebuah keadaan yang sangat-sangat menderita. Seorang penulis dan bapak gereja di masa awal kekristenan yang bernama Quintus Septimius Florence Tertullianus, yang hidup kira-kira sejaman dengan Yohanes, dia menulis dalam bukunya On Prescription Against Heretics, buku tentang siasat melawan bidat, di halaman ke-36 dari buku itu, dia menuliskan bahwa Rasul Yohanes tidak berhasil dibunuh melalui penggorengan di dalam kuali besar yang mendidih dengan minyak. Maka dia dikeluarkan dari sana, dan Kaisar Domitianus memerintahkan untuk membuang Yohanes di pulau tempat pembuangan orang jahat. Hal ini memberitahukan kita bahwa sebelum Yohanes dibuang di pulau Patmos, dia telah mengalami penganiayaan yang dahsyat. Mengapa? Alkitab memberitahukan oleh karena kesetiaannya kepada firman Tuhan Allah dan karena kesaksian Yesus yang dia miliki. Kita perlu ingat bahwa Yohanes yang mengalami kesengsaraan yang luar biasa hebatnya itu adalah seorang yang disebut oleh firman Tuhan sebagai murid Kristus yang terkasih. Hal ini untuk menjadi pengingat bagi kita bahwa sekalipun kita ini adalah umat kesayangannya Tuhan, umat yang begitu dicintai di hatinya, tidak ada jaminan bahwa dalam menjalani kehidupan ini
sambil menantikan kedatangan kembali Tuhan kita yang kedua kali, kita tidak akan menghadapi tekanan dan kesengsaraan hidup. Dalam situasi penderitaan yang hebat itu, Tuhan mengunjungi Yohanes dan memberikan kabar baik kepadanya. Dan kabar baik itu harus juga disampaikan kepada umat Tuhan, kepada ketujuh jemaat yang sama seperti Yohanes, mengalami tekanan dan penderitaan oleh karena kesetiaan mereka kepada firman Tuhan dan oleh karena kesaksian Yesus yang mereka miliki. Umat-umat Tuhan pada waktu itu, mereka mendapatkan perlawanan oleh karena tidak berpartisipasi dalam aktivitas sosial yang tidak bermoral di kuil prostitusi, di mana orang-orang pada saat itu percaya bahwa hubungan seks adalah bagian dari upacara untuk mempertahankan kesuburan tanah dan kemakmuran rakyat. Dan orang Kristen tidak mau terlibat di sana. Itulah sebabnya mereka mendapat tantangan karena hal itu. Orang-orang Kristen juga menghadapi tuduhan yang hebat bahwa mereka dianggap sebagai komunitas ateis. Kenapa? Karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewa orang kafir. Termasuk orang Kristen tidak mau menyembah kaisar yang dianggap sebagai penjelmaan dewa. Bukan hanya itu, umat-umat Kristen juga pada waktu itu dianggap sebagai kelompok kanibal. Oleh karena dalam perjamuan kudus, mereka makan tubuh dan minum darah Kristus yang dilambangkan oleh roti dan anggur perjamuan. Dan perlakuan buruk yang dialami oleh umat Tuhan tidak berhenti di situ. Mereka juga mengalami penganiayaan yang luar biasa hebatnya oleh Kaisar Nero, oleh Kaisar Domitianus, dan dilanjutkan oleh Kaisar Nerva. Dan juga bukan hanya tantangan dari pemerintah yang berkuasa pada waktu itu. Umat-umat Kristen juga mengalami tantangan dari orang-orang Yahudi yang di mana mereka menganggap bahwa orang-orang Kristen sebagai kelompok dengan ajaran yang sesat. Akibatnya umat Tuhan pada waktu itu, orang-orang Kristen yang masih sedikit itu, mereka kehilangan status legal di masyarakat. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi tersebut, Tuhan datang dan memberikan kabar baik. Apakah kabar baik yang Tuhan berikan dari Pulau Patmos, Pulau Penderitaan, kepada Pak Yohanes dan untuk disampaikan kepada umat Tuhan, termasuk kepada kita jemaat Laodikia saat ini? Mari kita lihat kabar baik yang pertama. Mari kita mulai di ayatnya yang ke-12. Wahyu pasal 1 ayatnya yang ke-12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Di ayatnya yang ke-13 bagian pertama, dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Dalam penglihatan itu, dia melihat seorang serupa anak manusia berada di tengah-tengah 7 kaki dian. Siapakah seorang yang serupa anak manusia itu? Gelar anak manusia diambil dari Daniel pasal 7 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Dan di dalam Daniel pasal 7 itu, anak manusia yang digambarkan di sana memiliki kerajaan yang tidak akan musnah. Kuasa, dan dia juga memiliki kuasa yang kekal dan kebesaran. Di dalam perjanjian baru, gelar ini dihubungkan dengan Mesias. Contohnya dalam Markus pasal 13 ayat 26, Yesus menegaskan bahwa anak manusia yang dicatat dalam Daniel pasal 7 ayat 13 itu ditujukan kepada dirinya. Juga di dalam perjanjian baru berulang kali Yesus menggunakan gelar ini kepada dirinya. Contohnya dalam Matius 34 ayat 30, ayat 37, ayat 39, ayat 44, juga Matius 26 ayat 45 sampai 46. Kita juga bisa lihat di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-62. Juga yang terakhir kita boleh lihat dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Jadi dalam penglihatan itu, Yohanes melihat anak manusia, yaitu Yesus, yang saat ini memiliki kerajaan dan kuasa yang kekal, berada di tengah-tengah 7 kaki dian tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah 7 kaki dian yang dilihat oleh Yohanes itu? Di ayat 20
dari Wahyu pasal 1 ini, Yohanes menegaskan bahwa 7 kakidian itu adalah simbol 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Di dalam dunia Romawi kuno, menorah atau kakidian bercabang 7 adalah simbol yang umum untuk Yudaisme. Dan kitab Wahyu mengadopsi lambang Yudaisme ini untuk mewakili jemaat di Asia Kecil tersebut. Yohanes paham betul bahwa iman Kristiani sejati merupakan warisan sejarah Israel. Sekalipun orang Israel pada waktu itu tidak mengakui orang-orang Kristen. Menurut tradisi Yahudi, 7 kakidian adalah simbol ketaatan Israel kepada Allah. Melalui ketaatan tersebut, Israel kemudian ditunjuk oleh Allah untuk menjadi pembawa-pembawa terang dari Dia. Dan di dalam perjanjian baru, peran menjadi pembawa terang tersebut dijalankan oleh orang-orang Kristen. Menurut Matius pasal 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, eksistensi umat Tuhan, keberadaan umat Tuhan itu seperti sebuah lampu yang memberi terang kepada dunia. Dan lampu itu harus ditaruh di atas kaki Dian supaya terangnya dapat menerangi dunia ini. Jadi kita melihat di sini, penglihatan yang Yohanes lihat itu menyoroti Yesus yang sedang berjalan di antara 7 kaki Dia, di mana Dia sementara melayani umat-umatnya. Latar belakang ide ini diambil dari janji Tuhan di dalam perjanjian lama. Itu bisa dilihat di dalam Imamat 26 ayatnya yang ke-12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, kata Tuhan, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Hal ini memberitahukan kita bahwa sebagai umat-umat Tuhan yang membawa terang keselamatan kepada dunia dalam tingkah laku dan kehidupan tiap hari, mungkin mengalami persekusi, mengalami hinaan, mengalami tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Umat-umat Tuhan mungkin mengalami pengasingan, mengalami tekanan dan penganiayaan yang hebat. Tetapi mereka tidak berjuang sendiri. Ada Yesus Raja yang kekal, Allah yang hidup, yang bersama-sama dengan mereka pada saat itu. Dalam penglihatan Yohanes tersebut, Tuhan memberikan kepastian kepada umatnya bahwa Dia hadir dalam situasi yang umat Tuhan alami. Dia berjalan, Dia bertindak aktif dalam keadaan hidup yang mereka rasakan. Lebih jauh lagi, di ayat yang ke-14 di bagian terakhir, dikatakan di sana bahwa matanya bagaikan nyala api. Hal ini untuk memberitahukan kita bahwa tidak ada satupun dari umat-umatnya, umat-umat Tuhan, yang mengalami perlakuan buruk oleh dunia akan luput dari pandangan Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Inilah kabar baik pertama yang Tuhan ingin umatnya ketahui di akhir zaman ini. Bahwa kita tidak ditinggalkan sendiri. Kita tidak dibiarkan sendiri menghadapi tantangan-tantangan kehidupan oleh karena kesetiaan kita kepada Tuhan, oleh karena kesetiaan kita kepada kesaksian Yesus yang kita miliki. Kabar baik yang kedua yang Tuhan ingin umat-umatnya ketahui dari Pulau Patmos adalah di ayatnya yang ke-16 bagian pertama. Dan di tangan kanannya Dia memegang ke-7 bintang. Apakah ke-7 bintang tersebut? Di ayatnya yang ke-20 dikatakan bahwa ke-7 bintang itu adalah malaikat ke-7 jemaat. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapakah malaikat ke-7 jemaat itu? Sebagian penafsir Alkitab beranggapan bahwa mereka adalah utusan-utusan yang membawa surat Yohanes dan membacakannya kepada jemaat-jemaat. Yang lainnya beranggapan bahwa mereka adalah pendeta-pendeta dan pemimpin-pemimpin gereja. Yang lain lagi menyimpulkan bahwa malaikat ke-7 jemaat itu adalah para penjaga rahasia Allah yang memberi pertolongan kepada umat pada saat dibutuhkan. Jadi siapapun mereka, para malaikat itu memiliki tanggung jawab untuk membimbing dan menuntun umat Tuhan kepada keselamatan. Dan kabar gembiranya dari Tuhan adalah mereka dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Mengapa harus dipegang dengan tangan kanan? Mengapa bukan dengan kedua tangan atau dengan tangan kiri?
Ini memiliki makna dan arti yang luar biasa. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan di sana, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu," kata Tuhan. "Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tangan kanan Tuhan adalah tangan yang memberikan kemenangan. Dan tangan inilah yang memegang umat-umatnya. Tangan inilah yang memegang pemimpin-pemimpin umat yang memiliki tanggung jawab untuk membawa untuk menuntun keselamatan umat-umat Tuhan. Dan puji Tuhan, kita dipegang dengan tangan ini. Tangan kanan yang dikenal oleh pemazmur sebagai tangan yang perkasa di dalam Mazmur 118 ayatnya yang ke-16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Inilah kabar gembira yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Bahwa kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Tangan yang akan meninggikan. Tangan yang perkasa yang akan memberikan kemenangan kepada umat-umatnya. Betul, umat Tuhan akan direndahkan oleh dunia. Mereka akan dihina, diolok-olok oleh penguasa-penguasa dunia. Tetapi mereka dipegang oleh tangan kanan yang akan meninggikan mereka. Umat Tuhan akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan yang dahsyat oleh dunia ini. Tetapi mereka dipegang oleh tangan yang perkasa yang akan memberikan kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah kabar baik yang Tuhan ingin kita ketahui. Bahwa kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Tangan yang perkasa. Tangan yang akan membawa kemenangan kepada umat-umatnya. Dan saudaraku yang kekasih, fakta yang kita bisa saksikan di atas dunia ini, kenyataannya adalah demikian, sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Sepanjang sejarah, umat Kristen yang kecil ini diperlakukan dengan sangat buruk. Mereka berusaha dihancurkan sedemikian rupa oleh para penguasa-penguasa dunia, supaya kelompok yang kecil itu tidak akan berkembang dan mati. Tetapi kenyataan saat ini kita bisa lihat agama terbesar di dunia adalah agama pengikut-pengikut Kristus tersebut. Agama Kristen. 32% penduduk dunia atau 2,3 miliar orang adalah pemeluk agama Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Tangan kanan Tuhan telah membuktikan bahwa walaupun dunia merendahkan mereka, walaupun dunia meremehkan mereka, walaupun dunia menghina dan mengolok-olok mereka, Tuhan telah mengangkat tinggi orang-orang Kristen saat ini. Tangan kanan Tuhan yang perkasa menjadikan mereka sebagai pemenang saat ini. Dan hal ini menjadi jaminan kepada kita umat-umat Tuhan di akhir zaman. Bahwa tangan kanan Tuhan yang perkasa masih memegang kendali dan akan memberikan kemenangan dan keselamatan kepada umat-umatnya di hari-hari yang sulit di akhir zaman ini. Itulah sebabnya di ayatnya yang ke-17 Tuhan berkata, "Jangan takut, karena Dia beserta kita. Karena Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang perkasa. Karena Dia yang akan membuat kita menjadi pemenang-pemenangnya." Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap teguh memegang kesaksian Yesus. Mari kita tetap tekun menjadi umat-umat Advent yang tetap setia menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita yang mendengar firman ini di dalam kehidupan setiap hari. Engkau diberkati. Amin.